Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gua pengen membahas Intel nih. Baik itu rangkaian dari GPU baru mereka yang akan datang, yaitu adalah Intel Arc, dan juga informasi seputar CPU terbaru mereka yang kabar-kabarnya juga akan segera rilis gitu. Tapi mungkin pembahasannya akan lebih banyak mengenai GPU discrete yang akan Intel rilis entah kapan itu, karena sepertinya roadmap dari Intel Arc ini kayaknya bakalan mundur lagi. Ya, GPU Intel Arc ini sebenarnya memang udah lama banget informasinya. Dan paling terakhir itu bulan April gue sempat ngebahas karena Intel akhirnya secara resmi itu benar-benar berani ngasih unjuk secara langsung, bukan lewat berita lagi, tapi memang udah benar-benar semacam ada pre-launchingnya gitu ya. Dan di sana mereka memperkenalkan untuk line up mobile-nya atau untuk di laptopnya. Dan untuk di desktop mereka hanya kasih teaser tipis-tipis saja untuk bentuk referensi seperti apa. Berita mengenai Intel Arc ini sebenarnya udah lama banget ya. Pokoknya semenjak dari Raja Koduri pindah dari AMD Radeon ke Intel, itu desas-desusnya udah mulai beredar dah tuh. Karena wah, Raja Koduri nih yang dulunya megang Radeon terus pindah ke Intel. Jadinya bakalan gimana nih Intel? Pasti bakalan punya GPU discrete. Ternyata benar, ada informasi yang mengatakan bahwa memang Intel bakalan punya GPU discrete sendiri, baik itu di desktop ataupun di laptop. Abis itu terus aja itu beritanya tergoreng, nge-hype banget karena orang nungguin banget sih pastinya biar pesaingnya itu bertambah gitu ya, nggak cuma si Nvidia dan juga AMD Radeon aja, tapi juga ada dari kubu biru yaitu Intel untuk di GPU discrete. Kalau melalui informasi yang terakhir di bulan April itu sih, si Intel itu nggak cuma di gaming aja fokusnya, tapi GPU-nya juga bakalan punya yang namanya AI dan juga punya kemampuan ray tracing. Yang dimana ini sebenarnya bakalan nabrak untuk fitur-fiturnya Nvidia ya, karena Nvidia punya Tensor Core, Nvidia juga punya RT Core, sementara AMD Radeon itu baru punya Ray Accelerator aja, nggak ada machine learning di dalamnya. Jadi soal rumor, desas-desus, bahkan sampai informasi resminya sendiri dari Intel, itu informasinya udah bertebaran. Tapi permasalahan dari Intel Arc ini sebenarnya ya produknya itu kita nggak pernah ngeliat gitu produknya kayak apa, dan ini jadi sebatas hype berita aja untuk si Intel Arc ini sejauh ini. Kalau kita bicara produk goib, biasanya produk goib tuh kayak apa sih ya kan? Biasanya produk goib tuh karena harganya terjangkau, di pasaran jadinya laku banget atau stoknya sedikit. Tapi ini produk goib yang memang bener-bener goib. Ini paling real goib ini Intel Arc, karena iya, kita bener-bener bahkan sulit ngelihat di market, bahkan nggak ada di market juga. Ya kalau kita baca-baca berita sih memang ada yang menunjukkan produk retail dari Intel Arc. Tapi anehnya, selevel Intel justru malah memilih brand partner Gunir yang lagi-lagi katanya dalam tanda kutip ini hanya available di market China. Pada situs videocards.com mengatakan bahwa nggak ada informasi sama sekali untuk kartu grafis ini di luar China. Tapi menurut gua masih tetap janggal sih. Ya karena kita juga sama-sama tahu lah, Intel itu cukup dekat dengan brand-brand yang bisa dikatakan udah sangat besar secara global lah. Mungkin kita bisa katakan Asus, Gigabyte, MSI, ASRock. Ini bisa dikatakan mungkin Big Four-nya ya untuk kerabat-kerabatnya Intel nih. Yang dimana biasanya ya Intel bikin produk retail itu awalan rilis, ya biasanya ada di 4 ini. Contohnya motherboard aja, chipsetnya. Udah pasti 4 brand ini tuh langganan banget di awal-awalan. Dan bahkan kalau kita ngelihat ada leaks gitu ya, atau ada rumor gitu, atau ada gambar bocor, biasanya itu adalah produk dari keempat brand tersebut. Biasanya rata-rata yang sering bocor sih Asus tuh ya, ROG. Habis itu ya 4 brand itu kadang juga suka ada lah berita-berita bocoran leaks-leaksnya. Tapi sejauh ini apakah kalian melihat ada Intel Arc yang memang produknya dari Asus, Gigabyte, MSI, ASRock? ASRock mungkin nggak pegang GPU Nvidia sejauh ini, tapi kan bisa aja ASRock ada di Intel. Ya, tapi sejauh ini kita nggak lihat juga. Jadinya dengan begini gue juga timbul pertanyaan, sebenarnya Intel Arc ini digarap serius nggak sih sama Intel? Atau mungkin Intel memang sangat sehati-hati itu dengan Intel Arc ini, karena ini adalah first debutnya dari si Intel Arc. Apakah targetnya Intel itu ketika debut itu langsung bisa nyaingin kelas atasnya Nvidia di 3090 Ti gitu? Makanya dia benar-benar hati-hati banget, kalau memang belum bisa ngelewatin dia mundurin lagi, belum bisa ngelewatin dia mundurin lagi. Sementara ya
Sementara Radeon udah punya RDNA 2, bahkan Nvidia udah ada upcoming untuk RTX 40 seriesnya yang juga mungkin masih santai-santai aja untuk rilis karena 3090 Ti juga belum ada lawannya di kelas consumer. Jadi Nvidia juga gua rasa kalau dengan begini Nvidia juga bisa nyantai-nyantai aja sih menurut gua ya untuk rilis RTX 40 series karena 30 series juga masih terlalu OP kok. Kenapa gue punya pertanyaan seperti ini? Karena ya secara produk Intel Arc ini memang belum bener-bener jelas gitu mau ditaruh kemana, ke market yang seperti apa. Baik itu di laptop ataupun di kelas desktopnya. Dan lagi-lagi kali ini ada bocoran-bocoran yang ngebikin kita nge-hype lagi nih sama Intel Arc dan pingin rasanya nyobain gitu ya. Intel Arc ini memang beneran bagus kah? Beneran kenceng apa gimana? Karena akhirnya melalui database dari 3D Mark itu ada bocoran mengenai benchmark dari Intel Arc ini. Meskipun lagi-lagi memang masih di kelas mobile. Karena memang pada saat peluncurannya, pada saat diperkenalkannya lebih tepatnya, itu memang Intel memperkenalkan versi mobilenya terlebih dahulu. Nah, di database 3D Mark ini yang bocor itu adalah Intel Arc A550M dan juga A770M. Pada data ini juga terlihat bahwa CPU yang digunakan ialah Core i7 12700H, yang berarti clear. Ini mungkin ada di dalam laptop gaming. Graphics score di sini untuk A770M ada di angka 13.224 pada 3D Mark Firestrike Extreme. Angka benchmark segini bisa dibilang hampir mendekati skor dari RTX 3070. Dengan catatan nggak menghitung performa AI dan ray tracingnya, karena ini adalah 3D Mark Firestrike. Sementara untuk A550M, data yang didapatkan ialah skor 3D Mark TimeSpy dengan graphics score di 6017. Tentu bocoran-bocoran benchmark kayak gini tuh bakalan bikin kita jadi nge-hype lagi, jadi naik lagi, dan jadi makin penasaran lagi sama Intel Arc. Yang sebelumnya mungkin beritanya udah mulai ketutup pelan-pelan tuh gara-gara udah ada leaks dari RTX 40 series, habis itu udah ada bertebaran berita-berita lagi mengenai AMD Ryzen 7000 series, habis itu APU RDNA 2 segala macem. Dan sekarang pas bagian momentumnya mereka juga udah mulai menyusut, dinaikin lah ini bocoran-bocoran benchmark kayak begini ya, yang gue juga jadinya jujur memang penasaran dan gue juga nungguin banget Intel Arc ini akan seperti apa sebenarnya. Nah, jika diperhatiin lagi juga pada hasil benchmark tersebut, hasil benchmark A770M menyebutkan kalau vendornya ialah Clevo. Clevo ini juga OEM asal Taiwan yang emang peredarannya cukup terbatas dan jarang kita temuin ya. Lagi-lagi nih ya, agak tumben Intel nih first release-nya bukan ke brand partner yang biasanya eksklusif paling duluan. Ya lu tau lah ya siapa laptopnya biasanya yang kayaknya deket banget gitu sama Intel dan biasa bikin produk-produk yang memang bener-bener wow dan menggelegar di awal-awal gitu ya. Jadi ini malah bikin kesan kalau Intel Arc itu nggak so-wow itu justru menurut gua ya. Karena ya balik lagi, Intel malah masukin ke brand partner yang seperti ini. Itu jadinya malah jadi pertanyaan. Yang biasanya sama brand partner yang secara global udah besar banget dan dia bisa bikin produk yang memang fantastis banget secara desain. Tapi kali ini dimasukin dengan vendor yang memang bisa dikatakan secara global bukan marketnya global gitulah pokoknya, gimana ya gue ngejelasinnya ya. Jadinya ya kesannya Intel tuh ini lagi mau coba-coba gitu kali ya sama Intel Arc atau gimana, gue juga nggak ngerti sih sebenarnya apa yang akan Intel lakukan dengan Intel Arc ini. Ya intinya Intel Arc ini karena udah terlalu banyak berita hype kanan kiri, jadi informasinya juga berubah-berubah terus. Jadinya informasinya juga untuk Intel Arc ini jadi agak-agak simpang siur nih, mau dibawa kemana arahnya si Intel Arc ini. Baik itu di versi desktop ataupun di versi laptop. Jadi kalau lu tanya ke gua, kapan bang Intel Arc itu bakalan rilis di pasaran? Ya jangankan gua, lu nanya ke Intel pun jawabannya ya nggak tahu kok, tanya saya. Justru informasi yang menurut gue menarik lagi-lagi dari Intel ini adalah di bagian CPU. Karena apa? Raptor Lake udah bisa dipastikan akan segera dirilis. Dan Raptor Lake ini alias Intel Core generasi ke-13 itu konfigurasinya menurut gue bener-bener ajib ya. Karena dari bocorannya aja Core i9 13900K itu dia bakalan punya cache 68 MB, tambah lagi e-core-nya nambah jadi 16 core dong. Ini Intel kayaknya bener-bener ngotot nih, lagi mau nge-push banget nih ya, karena ya lu tahu sendiri Alder Lake tuh lagi banyak dipuja-puja orang.
terutama Core i5, Core i3-nya, ya kan. Ini lagi banyak banget nih dipuja-puja orang si Alder Lake ini. Dan bagusnya lagi platformnya si Raptor Lake ini, dia menggunakan RGA 1700 dan kompatibel dengan motherboard sebelumnya. Jadi buat kalian yang udah punya motherboard chipset Intel 600 series, mau upgrade ke Raptor Lake silahkan nih upgrade. Ayo upgrade. Lagi baik nih dia sama soket nih di Intel ini. Tapi memang bakalan ada chipset baru juga, yaitu chipset 700 series. Salah satunya bakalan di-update untuk PCIe Gen 5-nya ya. Jadi ada lebih banyak untuk PCIe Gen 5-nya. Sementara kalau kalian mau pakai 600 series, sebenarnya masih oke-oke aja, masih cukup-cukup aja. Jadi Intel nih gua rasa juga lagi nikmatin momentum CPU-nya, di mana Alder Lake ini lagi di atas awan ya. Karena menurut gua ya Alder Lake itu baiknya dari segi platform sih, karena dia ini platform baru tapi masih configurable dan masih bisa menggunakan memori DDR4. Jadi untuk kalangan menengah ataupun entry level itu masih bisa sama-sama nikmatin arsitektur terbarunya mereka. Itu sementara kalau yang sultan-sultan mau pakai DDR5, pakai motherboard mahal, pakai CPU mahal, mereka juga sediain. Dan gua rasa mereka mau ngegas lagi nih sebelum hadirnya Ryzen 7000 series, karena ya kabar-kabarnya juga mungkin Ryzen 7000 series itu roadmap-nya juga bakalan sedikit mundur lagi. Jadi kalau gua pribadi sih lebih seneng ngedenger berita CPU-nya nih, entah kenapa ya. Karena kalau kita ngomongin GPU Intel Arc, ya GPU ini memang ada, tapi bukan dalam bentuk produk, melainkan dalam bentuk berita. Segitu aja sih untuk pembahasan gua kali ini. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah kalian juga penasaran banget dengan Intel Arc? Kalau dibilang penasaran banget mah, ya gue juga penasaran banget, pengen cobain banget gitu. Kalau produknya rilis, ya kalau dapat pinjaman gue langsung buru-buru dah gitu nge-reviewnya gitu ya. Kalaupun harus beli, gue akan keluar kocek duit untuk beli itu Intel Arc gitu ujung-ujungnya juga ya. Karena pastinya penasaran banget lah dengan kemampuan dari Intel Arc ini gimana. Sejujurnya ekspektasi gue juga nggak begitu setinggi-tingginya dengan Intel Arc ini, karena ini adalah debut pertama dari kartu grafisnya Intel, khususnya di desktop ya. Di laptop juga discrete GPU bisa dibilang ini juga salah satu debut mereka untuk kartu grafis yang bisa dibilang kelasnya itu benar-benar performance lah kayak gitu. Jadi kalaupun gue harus berekspektasi bisa bersaing dengan RDNA 2 itu udah cukup menurut gue ya. Nggak perlu sampai 3090 Ti, gue rasa untuk produk debut nggak perlu terlalu sampai situ dulu lah gitu. Pasti juga pengguna-penggunanya akan memaklumi gitu, karena ya ini produk pertamanya. Nanti kita lihat perkembangannya Intel seperti apa untuk di GPU. Jadi kalau penasaran ya penasaran, cuma mungkin agak sedikit lelah aja gitu, karena lagi-lagi Intel Arc ini untuk GPU-nya ya hanya sekedar rumor, berita, bocoran, padahal nggak ada juga gitu di pasaran. Oke, segitu aja. Silahkan komen di bawah menurut kalian ya gimana soal Intel Arc ini dan juga si Raptor Lake. Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika video ini menarik buat kalian, follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam teaser di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.